Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Pagi ini atau hari ini saya melewati jalan Dr. Stomo yang dahulu pada masa kolonial Belanda. Wilayah ini dijadikan pusat sentra perdagangan oleh Belanda yang kemudian dikendalikan oleh warga Cina setelah Kapiten Han Kek Ho menjadi Bupati Probolinggo atau Bupati Kabupaten Probolinggo ya, dari hasil pembelian Probolinggo dari tangan Gubernur Raffles. Jadi dengan sendirinya Kapiten Han Kek Ho melantik dirinya sendiri menjadi bupati atau pemimpin di Probolinggo keseluruhan ya, saudara. Jadi karena telah memimpin Probolinggo, jadi si Kapiten Han Kek Ho ini mentasbihkan diri atau memberi julukan pada dirinya sendiri dengan julukan Babah Tumenggung. Setelah melantik dirinya sendiri menjadi bupati kelima Kadipaten Probolinggo, si Babah Tumenggung ini bertindak semau-maunya dia ya, memberi pinjaman terhadap masyarakat kecil. Bisa diibaratkan memberi pinjaman 100 harus kembali 1 juta. Karena itulah masyarakat Probolinggo ditekan dan kemudian memberontak terhadap pemerintahan sang Babah Tumenggung yang dibackingi oleh tentara Inggris pada waktu itu ya, yang diperintahkan oleh Gubernur Raffles untuk memberi pengamanan terhadap Babah Tumenggung atau pemerintahan Babah Tumenggung atau Bupati kelima. Saudara, pagi ini saya sampai di alun-alun kota Probolinggo, yang mana yang telah saya janjikan kepada beberapa masyarakat yang, bentar ya, saya duduk dulu, yang mana memenuhi permintaan dari beberapa masyarakat yang meminta kepada saya untuk membuat video vlog atau sejarah kepruk Cina yang berada di yang pernah terjadi di kota Probolinggo antara tahun 1813 terjadinya perang antara masyarakat Probolinggo yang dipimpin oleh Ki Demang Wirosari yang berasal dari Tengger, lebih tepatnya Laskar Tengger. Kemudian grup masyarakat dari Laskar Keraksan yang dipimpin oleh Kiai Abdul Wahab, atau masyarakat Keraksan lebih mengenal dengan nama Ki Ronggo, yang mana di tempat inilah terjadinya perang antara masyarakat Probolinggo melawan pasukan Inggris yang saat itu membacking atau menjadi pengaman bagi Bupati kelima Kabupaten Probolinggo ya. Jadi pasukan Inggris pada waktu itu menguasai Probolinggo bersama Bupati kelima, yaitu Babah Tumenggung, atau nama lainnya Kapiten Han Kek Ho ya. Kantor pusat Bupati kelima yaitu berada tepat di belakangnya kamera ini ya, saudara, belakangnya kamera, yang mana masyarakat Probolinggo mengenal dengan rumah dinas bupati ya, yang ada di sebelah selatan alun-alun kota Probolinggo ini. Kemudian
bisa Anda lihat di belakang saya itu, atau di belakang sepeda motor saya itu adalah Tugu Tunggal, salah satu dari 4 Tugu Tunggal, yang mana tugu itu dibangun pada tahun 1946, yang dibangun untuk memperingati perjuangan masyarakat Probolinggo dalam mempertahankan kemerdekaan Probolinggo, terutama kemerdekaan Republik Indonesia, yang mana pada waktu itu masih dijajah oleh Belanda. Tugu itulah sebagai penanda bahwasanya di sini, tempat ini adalah titik perjuangan masyarakat Probolinggo yang berjuang untuk kemerdekaan Probolinggo, terutama kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi dibangunlah sebuah tugu itu, yang mana pertama kali masyarakat Probolinggo berjuang yaitu melawan pasukan Inggris pada tahun 1813. Terjadi pertempuran ya di tempat ini, yang mana titik tengahnya ditandai dengan tugu yang diberi nama Tugu Tunggal. Hanya ada 4 di Probolinggo, seluruh Probolinggo ya, hanya ada 4. Salah satunya adalah Tugu Tunggal yang ada di belakang saya ini, saudara. Dan terjadinya perang antara masyarakat Probolinggo melawan pasukan Inggris itu dalam catatan sejarah juga dikenal dengan Kepruk Cina. Kepruk Cina, yang mana dimulai dari Jalan Dr. Sutomo, yang mana Jalan Dr. Sutomo tadi yang sempat yang Anda lihat dan saya lewati, itu adalah wilayah peracinan atau wilayah sentra perdagangan atau sentra bisnis di Probolinggo yang dikuasai oleh orang Cina. Nah, dimulai dari sana. Setelah dari wilayah Muneng, pertempuran antara masyarakat Probolinggo melawan pasukan Inggris berlanjut ke pembantaian warga Cina di Probolinggo. Kalau di Kalimantan ada juga terjadi pembantaian warga Cina yang dikenal dalam sejarah atau dicatat dalam sejarah dengan sejarah Mangkok Merah atau tragedi Mangkok Merah. Di Probolinggo pun terjadi ya, saudara. Sebagaimana bukti-bukti sejarah atau data-data sejarah, catatan sejarah yang sudah saya tampilkan berikut ini, itu menandakan bahwasanya di Probolinggo dahulu pernah terjadi yang namanya tragedi Kepruk Cina, yang bersamaan, hampir bersamaan ya, pada satu era tragedi Mangkok Merah. Nah, oke saudara, saya lanjutkan ke titik-titik berikutnya di mana kota Probolinggo yang bersejarah. Mari ikuti perjalanan saya berikutnya. Iya, kemudian saya melanjutkan perjalanan menuju catatan yang dibuat oleh pasukan Inggris tentang terjadinya pertempuran di alun-alun ya, yang lebih kita kenal dengan Kepruk Cina ya saudara. Berikut ulasannya. Ya saudara, ini adalah salah satu catatan tentang terjadinya Kepruk Cina atau pertempuran antara masyarakat Probolinggo
melawan tentara Inggris yang lebih kita kenal dengan sejarah atau catatan sejarah, yaitu Kepruk Cina. Nah, ini catatannya ya. Ini pasukan Inggris sendiri yang mencatat dengan ini makam salah satu pasukan Inggris yang pernah berkuasa di Probolinggo, yaitu Komandan James Fraser. Nah, ini catatannya ya. Kalau zaman kerajaan ini menjadi prasasti, kalau zaman kolonial atau zaman penjajahan ini merupakan monumen. Nah, ini monumen ya saudara, bisa dibaca. Lieutenant Col James Fraser and Captain James siapa ini? Kurang terang. Kapten James Person of his jadi intinya pasukan Inggris mencatat bahwasanya di sini terbaring rekan dari Korps ke-18 Diraja Kerajaan Maharaja Diraja Kerajaan Inggris yang mengalami pemberontakan dari masyarakat Probolinggo dan terjadi di alun-alun kota Probolinggo tadi ya. Nah, jadi dan untuk catatan ini Anda bisa kunjungi atau baca sendiri kelanjutannya di sekarang menjadi Kampung Benteng Mayangan atau Kampung Inggris ya saudara. Oke, ayo kita menuju ke titik-titik berikutnya.